Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Jenderal Ahmad Yani. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas kelompok di mata kuliah Manajemen Investasi dan Portofolio. Dengan dosen pengampu Dr. Veronica Santi Paramita, SE, MSI. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai produk pasar modal dan perbedaannya. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan anggota kelompok 4, yaitu ada Igde Krisna Sindu Dharma dengan NIM 511201088, lalu ada saya sendiri, Liliana Bunita dengan NIM 511201089, lalu ada Siti Fatimah dengan NIM 511201090. Baik, untuk materi saham beserta keuntungannya dan jenis-jenis saham akan dijelaskan oleh Siti Fatimah. Baik, saya Siti Fatimah dengan NIM 511201090. Di sini saya akan menjelaskan tentang produk pasar modal. Yang pertama ada saham. Saham merupakan bukti kepemilikan seseorang atau badan atas suatu perusahaan sebagai klaim terhadap penghasilan dan kekayaan perusahaan tersebut. Keuntungan dari berinvestasi pada saham yang pertama ada capital gain. Capital gain adalah keuntungan yang didapat saat harga jual lebih tinggi dibandingkan harga beli saham. Yang kedua ada dividen. Dividen merupakan pembagian laba perusahaan kepada para pemegang saham berdasarkan saham yang dimiliki. Selanjutnya ada jenis-jenis saham. Yang pertama saham biasa. Saham biasa atau common stock adalah saham yang menyatakan kepemilikan suatu perusahaan. Hak pemegang sahamnya antara lain yang pertama, pemegang saham mempunyai hak suara proporsional pada berbagai keputusan penting perusahaan, antara lain pada persetujuan keputusan dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Yang kedua, hak menerima pembagian keuntungan, yaitu hak pemegang saham biasa untuk mendapatkan bagian dari keuntungan perusahaan. Yang ketiga, hak untuk mendapatkan presentasi kepemilikan yang sama jika perusahaan mengeluarkan tambahan lembar saham. Yang kedua adalah saham preference. Saham preference merupakan saham yang memiliki karakteristik gabungan atau hibrid antara saham biasa dan obligasi. Karakteristik saham preference antara lain, preference terhadap dividen adalah hak untuk menerima dividen terlebih dahulu dibandingkan dengan pemegang saham. Yang kedua, hak preference pada waktu likuidasi adalah hak saham preference untuk mendapatkan terlebih dahulu aktiva perusahaan dibandingkan dengan saham biasa pada saat terjadi likuidasi. Baik, selanjutnya jenis saham bukti raik dan waran dan obligasi akan dijelaskan oleh Krisna Sindu. Baik, di sini ada jenis saham yang ketiga, bukti raik. Bukti raik adalah instrumen investasi sebagai hak memesan efek terlebih dahulu yang diberikan oleh perusahaan kepada pemegang saham lama ketika perusahaan melakukan penawaran umum, terbatas, atau raik issue. Lalu yang keempat ada waran. Waran adalah hak untuk membeli saham atau obligasi dari suatu perusahaan dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya oleh penerbit waran atau perusahaan emiten tersebut. Next. Lalu di sini ada obligasi. Obligasi adalah surat tanda bukti bahwa investor pemegang obligasi telah memberikan pinjaman utang bagi emiten penerbit obligasi. Nah, di sini obligasi dapat dibedakan menurut siapa penerbitnya. Yang pertama, ada obligasi negara atau government bond, yang mana obligasi ini diterbitkan oleh pemerintah negara itu sendiri. Lalu yang kedua ada obligasi perusahaan atau obligasi korporasi atau corporate bond, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan, baik perusahaan swasta maupun perusahaan negara atau BUMN. Sekian, saya kembali kepada moderator. Baik, selanjutnya untuk saham derivatif dan reksadana akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, saya Liliana Bonita dengan NIM 511201089. Di sini saya akan menjelaskan mengenai saham derivatif. Saham derivatif adalah aset finansial yang diturunkan dari saham dan obligasi, dan bukan dikeluarkan perusahaan atau pemerintah untuk mendapatkan dana. Lalu di saham derivatif ini mempunyai dua jenis sekuritas derivatif. Yang pertama yaitu ada kontrak berjangka atau future contract,
yaitu adalah suatu perjanjian yang dibuat hari ini yang mengharuskan adanya transaksi di masa datang. Lalu yang kedua ada kontrak opsi atau option kontrak, yaitu suatu perjanjian yang memberi pemiliknya hak untuk membeli atau menjual aset tertentu pada waktu yang tertentu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai reksadana. Reksadana dapat diartikan sebagai wadah yang berisi sekumpulan sekuritas yang dikelola perusahaan investasi dan dibeli oleh investor. Di reksadana ini mempunyai 5 jenis, yaitu jenis yang pertama yaitu ada reksadana pasar uang, yaitu menginvestasikan dananya khusus pada berbagai jenis sekuritas di pasar uang. Lalu yang kedua, reksadana pendapatan tetap, yaitu menginvestasikan dananya khusus pada portofolio obligasi. Lalu yang ketiga ada reksadana saham, menginvestasikan dananya pada portofolio saham. Lalu yang keempat ada reksadana campuran, yaitu menginvestasikan dananya pada berbagai sekuritas yang berbeda di pasar uang dan pasar modal. Lalu yang terakhir ada reksadana terproteksi, yaitu memberikan proteksi atas nilai investasi awal investor melalui mekanisme portofolio. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, karena kesempurnaan itu lagu milik Rizky Febian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.